Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang simple linear regresi, multiple linear regresi. Saat ini kita bicara tentang polinomial regresi. Pada dasarnya, beberapa model statistik ini digunakan untuk menentukan pemodelan matematika. Jadi untuk melakukan pemodelan matematika itu ada beberapa macam cara. Kita akan bicara salah satunya, dan nanti selanjutnya kita akan melihat beberapa macam tentang rumusan model matematika. Nah, kita bicara tentang polinomial regresi. Jadi sebelumnya kita mengenal simple linear regresi, kita bicara tentang multiple linear regresi, dan saat ini kita bicara polinomial regresi. Artinya kita berusaha untuk mendekati data yang kita dapatkan itu ke dalam grafiknya, sehingga ada komponen independen variabel yang akan kita kuadratkan. Lalu pada multiple linear regresi kita mempunyai dua atau lebih independen variabel. Tetapi kalau pada polinomial regresi kita hanya tetap mempunyai satu independen variabel, tetapi ada komponen yang dikuadratkan untuk memudahkan kita dalam menganalisa suatu objek. Jadi kita lihat di sini nggak ada kuadrat, maka di sini ada dikuadratkan dan akhirnya dipangkatkan n sebanyak ada berapa kali kita ingin melakukan pendekatan. Nah, kita kembali tentang experience dan salary. Kita punya data seperti itu, dan apabila kita melakukan pendekatan secara simple linear regresi, kita mendapatkan garis merah tersebut. Pada kondisi ini itu simple linear regresi sangat mungkin untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, bagaimana yang terjadi apabila ternyata data tersebut bentuknya berubah menjadi data yang kalian lihat sekarang, ada gambarnya, sehingga gambar simple linear regression-nya untuk mewakili data salary dan experience itu digambarkan dengan garis oranye. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ada data yang tidak begitu mendekati nilai simple linear regresi. Mungkin data yang ke n bisa jauh ada di atas, sehingga data simple linear regresi tersebut tidak mampu mewakili data yang ada di dalam grafik tersebut. Sehingga yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara polinomial regresi, sehingga digambarkan dengan garis putih tersebut, dengan harapan bahwa garis putih tersebut jauh lebih mendekati nilai data ketimbang dengan menggunakan simple linear regresi. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini. Nah, maka kita kembali lagi mencoba melihat di multiple linear regresi, karena multiple linear regresi itu bisa menjadikan basic dalam perhitungan, sehingga x1 dianggap dengan x1 ini, dan x1 kuadrat dianggap sebagai x2, x1 pangkat n dianggap sebagai xn, sehingga akan didapatkan grafik seperti tersebut di situ. Kalau umpamanya jumlah independen variabel dinyatakan dengan x1, x2, maka akan terlihat grafik seperti berikut, matriks seperti itu. Tapi kita harus mencoba apabila
kita ingin membuat suatu grafik dengan independent variabel yang lebih bervariatif, maka bisa kita lihat bahwa matriks yang akan kita buat akan lebih lebar. Nah, perhitungannya sama sewaktu kita melakukan pemodelan matematika. Dalam hal ini kita akan memahami kira-kira sampai derajat keberapa bahwa polinomial regresi tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai Y. Sama, intinya sama. Yang kita lakukan adalah dengan melakukan pemodelan matematika seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sehingga X1 berubah, jadi yang X2 tadi menjadi X1 kuadrat, yang Xn berubah menjadi X1 pangkat N, sehingga demikian juga yang bagian bawah, dia akan berubah X1 kuadrat, X1 pangkat N, dan akan ada perubahan di dalam perkaliannya juga. Demikian seterusnya pada untuk menghasilkan tabel. Nah, gitu. Nah, sekarang kita memahami tentang beberapa bentuk bagaimana caranya melakukan pemodelan matematika pada polinomial regresi. Jadi, ketika kita mempunyai data, kita bisa melakukan pemodelan matematika dengan banyak cara. Bisa dengan menggunakan multiple linear regresi, bisa menggunakan polinomial, dan di sini disediakan beberapa bentuk dari model data yang kita punya. Nah, ada hiperbola, semilog, dan seterusnya, log kuadrat, log hiperbola, double logaritma, dan seterusnya. Nah, setiap pemodelan matematika dengan bentuk model yang tertentu itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam melakukan pemodelan matematika itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa style, sehingga kita mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari setiap model matematika. Bisa jadi data yang bentuknya A sangat bagus dengan menggunakan polinomial, tapi tidak akan bagus dengan menggunakan hiperbola, atau sangat bagus dengan menggunakan multiple linear regresi. Untuk itu dilakukan beberapa analisa pemodelan matematika yang bagaimanakah yang sangat signifikan dalam menghasilkan suatu output yang baik. Nah, di sini saya ingin mencoba memberitahukan kepada adik-adik semua tentang langkah-langkah statistik sebelum melakukan analisa. Sekali lagi, kita belum melakukan analisa, tapi kita masih melakukan membaca data. Data itu kita baca, kita analisa, kira-kira mana yang harus kita buang, apa yang harus kita lakukan dengan data 0, dan lain sebagainya. Langkah-langkah statistik sebelum analisa adalah ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama adalah penentuan model. Jadi bisa dilakukan penentuan model seperti yang tadi, bisa pakai simple linear regresi tergantung jumlah independen variabel yang disediakan, bisa menggunakan multiple, bisa menggunakan polinomial, hiperbola, logistik, double logistik, terserah, merdeka. Setelah itu ada langkah ke-1, yaitu spesifikasi. Dari spesifikasi ini kita memilih variabel berdasarkan teori penentuan model yang ditetapkan. Independent variabel yang tidak sesuai dengan kriteria harus dibuang dari perhitungan. Gunanya untuk apa? Jadi seperti kita melakukan pemodelan matematika dengan model pemodelan tertentu. Setelah itu kita melakukan perhitungan ini kita tahu bahwa komponen mana yang harus dibuang, komponen mana yang tidak dibuang. Setelah itu kita akan berada di area spesifikasi. Langkah 1 selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu merancang statistik untuk mendapatkan data. Kalau kita sudah tahu bahwa data ini tidak dipakai,
Buat apa kita masukkan dalam menganalisa data? Jadi kita harus melakukan perancangan data yang gimana yang akan kita pakai untuk menganalisa data. Langkah ketiga adalah melakukan estimasi. Nah, penaksiran dan estimasi ini akan kita masuki beberapa saat lagi. Kita akan melihat kalau kondisinya seperti ini, dengan standar deviasi begini, dengan penyimpangan seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira data ini akan naik atau akan turun? Atau datanya akan diem-diem aja di situ? Seandainya diem, apa yang harus saya lakukan? Seandainya naik, apa yang harus saya lakukan? Seandainya turun, apa yang harus saya lakukan? Artinya, kita akan mempunyai beberapa kondisi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Jadi, setiap kondisi, apapun juga, kita harus siap-siap dalam mengantisipasi. Kita maju, mundur, maju pasti ada risiko, mundur pun ada risiko, dan diam di tempat pun pasti ada risiko. Sama dalam menganalisa. Kita diam di tempat ada risiko, melihat data naik ada risiko, melihat data turun ada risiko. Semua risiko itu dengan menggunakan teori statistik kita berusaha mencari risiko yang paling minimalis dalam perhitungan. Jadi kita mencoba mencari analisa analisa yang mempunyai tingkat risiko terendah ketika kita mendapatkan hasil. Jadi nilai Y yang akan kita dapatkan menyimpangnya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Langkah keempat itu memverifikasi. Jadi benar nggak ya gitu, dengan kenyataan benar nggak ya. Nah, habis itu langkah kelima, kalau setelah kita lakukan percobaan beberapa kali, artinya kita bisa melakukan aplikasi terhadap apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya tentang pelajaran tentang polinomial logistik ya, atau linear regression. Ini dipelajari dicatat dan dikumpulkan seperti biasa, dan insya Allah kalian mulai memahami bagaimana caranya melakukan pemodelan dan dengan menggunakan beberapa macam bentuk pemodelan regresi yang kita punya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.